Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nika Maulana Pramukti dengan NRP 5017231082 dari kelas eksplorasi mineral dan batu bara. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu nikel laterite. Oke, sebelumnya nikel itu apa sih? Eh, jadi, nikel itu adalah unsur kimia dengan simbol Ni dengan nomor atom 28. Jadi, nikel itu merupakan logam yang berwarna putih keperakan dengan titik leleh yang relatif tinggi dan ketahanan korosi yang sangat baik. Nikel umumnya ditemukan di kerak bumi, tapi biasanya diekstraksi dari mineral bijinya melalui penambangan dan pengolahan. Ini adalah salah satu contoh gambar dari wujud nikel itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu sifat umum nikel. Jadi sifat umum nikel ini ada dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Lalu yang pertama itu ada sifat fisik. Dari penampakannya sendiri itu, nikel merupakan logam yang berwarna putih keperakan. Lalu dia juga berkilau dengan kilau yang metalik. Lalu secara kepadatan, nikel ini memiliki kepadatan 8,908 gram per sentimeter kubik. Dan menjadikan nikel sendiri logam yang relatif berat. Nah, untuk titik leburnya sendiri ada di 1455 derajat Celcius dan menjadikan nikel sendiri dengan titik lebur yang tinggi. Nah, sedangkan untuk titik didihnya ini sendiri, nikel ada di 2913 derajat Celcius, yang mana ini merupakan suhu yang relatif tinggi juga. Nah, untuk mengenai kekerasannya sendiri, nikel adalah logam yang relatif keras dengan kekerasan MOHS 4 pada skala kekerasan mineral. Oke, selanjutnya yaitu ada sifat kimia. Sifat kimia dari nikel sendiri ini yang pertama ada nomor atom. Jadi nikel ini mempunyai nomor atom 28 yang mana? Yang berarti dia ini memiliki 28 proton di dalam intinya. Nah, sedangkan simbol kimia dari nikel ini sendiri adalah Ni, yang mana berasal dari nama latinnya, yaitu Nix, yang berarti salju. Yang mana salju sendiri memiliki warna putih, dan di sini hubungannya sama nikel adalah putih keperakan. Lalu ada reaktivitas kimia, yang mana nikel sendiri adalah logam yang relatif tidak reaktif, namun perlahan dapat memudar dan teroksidasi di udara dan bisa membentuk lapisan oksida tipis di permukaannya. Lalu selanjutnya yaitu dia mempunyai sifat magnetik, yang mana nikel ini sendiri bersifat ferromagnetik, artinya dapat dimagnetisasi dan memiliki permeabilitas magnetik yang tinggi, yang membuat nikel ini berguna dalam berbagai aplikasi magnetik. Oke, selanjutnya eh, tipe endapan nikel ini sendiri di alam itu ada dua. Yang pertama itu ada endapan nikel sulfida, yang mana endapan nikel ini sendiri adalah endapan nikel primer yang terbentuk melalui proses hidrotermal pada batuan basa sampai ultrabasa. Dapat dilihat di sini, eh, endapan nikel sulfida itu berwarna eh, hitam keperakan. Nah, sedangkan yang kedua itu ada endapan nikel laterit, yang mana adalah eh, endapan dari hasil konsentrasi residual pada proses pelapukan batuan beku ultrabasa. Nah, di sini kita lihat di contoh batuannya, dia berwarna hijau agak kuning-kuningan.
Dan ini merupakan karena adanya proses kimiawi di dalamnya dari proses pembentukannya. Oke, jadi endapan nikel laterite ini sendiri adalah jenis endapan biji nikel yang paling umum dan biasanya ditemukan di wilayah tropis dan subtropis. Contohnya seperti di Indonesia, Filipina, Kaledonia Baru. Lalu, endapan laterit ini terbentuk oleh pelapukan dan pelindian batuan ultrabasa yang menghasilkan akumulasi biji limonit dan saprolit yang kaya akan kandungan nikel. Oke, untuk batuan induk nikel laterit ini sendiri adalah dia dari peridotit, karena dengan kandungan nikel rata-ratanya itu sebesar 0,2%. Ini menurut Vinogradov. Nah, nikel itu terdapat dalam kristal olivin dan piroksin. Nah, melalui substitusi dengan Fe dan Mg, memiliki radius dan muatan ion yang serupa. Nah, proses serpenitasi oleh larutan hidrotermal ini mengubah peridotit menjadi serpenitit. Sementara faktor kimia, fisika, dan perubahan suhu menyebabkan disintegrasi dan dekomposisi batuan induk. Nah, eh, peridotit ini sendiri adalah batuan ultramafik. Oke, misalnya ada batuan ultramafik. Nah, batuan ultramafik ini sendiri itu dia terbentuk ada di zona ini antara litosfer dan astenosfer, yang mana dia itu ada di tengah-tengah samudra. Nah, bagaimana batuan ultramafik ini dapat tersingkap ke daratan atau ke permukaan? Jadi, karena adanya aktivitas tektonik yang di bumi ini membuat kerak-kerak samudra itu terus bergerak setiap tahunnya. Nah, dari pergerakan lempeng samudra itu tadi, dia arahnya ke sini, lalu dia terjadi penunjaman atau bisa jadi ada kerak yang menunjam ke atas, lalu dia di daratan dan biasanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu. Oke, selanjutnya yaitu mengenai pembentukan nikel laterit sendiri, yang mana pada proses awalnya adalah dari batuan ultramafik atau batuan dasarnya sendiri itu dari batuan ultramafik, yang mana tadi adalah tersingkap di atas permukaan, lalu dia mengalami pelepukan kimia diakibatkan karena terkena air yang bersifat asam, lalu dia tuh merusak struktur mineralnya dan unsur-unsur penyusunnya. Tahapan ini disebut hidrolisis. Lalu dia selanjutnya ke tahap oksidasi, yang mana unsur yang memiliki mobilitas yang rendah seperti unsur Fe, dia akan langsung teroksidasi dan membentuk besi oksida. Dari endapan besi oksida ini sendiri, ini disebut sebagai endapan residual. Dapat dilihat di sini, dia berwarna orange. Lalu di sini adalah muka air tanah. Lanjut, nah, akhirnya di sini dari unsur-unsur yang memiliki mobilitas rendah dan sisanya itu memiliki mobilitas yang tinggi atau mobilitas yang baik. Jadi Fe tertinggal di endapan residual. Sedangkan unsur-unsur lainnya seperti Ni, Mg, dan Si itu dia terus turun ke bawah bersamaan dengan air, yang mana di sini dia akan mengikuti air tanah yang asam untuk turun ke bawah, lalu dia akan berhenti jika
air itu sudah netral kandungannya. Selanjutnya eh, dari situ tadi NiMgSi yang berada di bawah secara bersamaan dengan air tanah itu tadi, dia akan mengalami proses hidrolisis dan membentuk mineral baru yang masuk ke dalam klomp nikel magnesium hidrosilikat. Setelah itu, Ni yang awalnya hanya mencapai 0,3% pada batuan, dia akan mengalami pengayaan pada tahap ini. Jadi, di dalam kelompok mineral nikel magnesium hidrosilikat ini, kadar Ni dapat mencapai lebih dari 2%. Dan kejadian tersebut itu disebut sebagai supergen enrichment. Nah, dari itu tadi selanjutnya yaitu tanah residual yang kaya akan besi oksida, dia juga dapat mengalami proses hidrasi. Karena turunnya hujan serta kemarau membuat muka air tanah itu berubah-ubah. Dan pada waktu musim hujan, otomatis muka air tanah itu naik dan tanah residual tersebut dapat kembali terendam air tanah sehingga dapat terjadi adanya penambahan OH pada ikatan kimianya membentuk besi hidroksida. Lalu unsur Mg dan Si yang tidak sempat membentuk NiMg hidrosilikat, dia akan larut dalam air dan terbawa oleh air tanah ke tempat yang lebih jauh. Oke, selanjutnya profil dari nikel natrit ini sendiri, yang mana dia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada limonit, yang mana limonit ini sendiri dibagi lagi menjadi red limonit dan yellow limonit. Red limonit sendiri ini adalah limonit yang kaya dengan mineral hematit atau dalam tanda kutip besi oksida yang berwarna merah kecoklatan hingga merah kehitaman. Sedangkan yellow limonit adalah limonit yang kaya akan mineral biotit dan kelompok mineral besi hidroksida lainnya, yang mana warnanya sendiri berwarna kuning hingga orange. Lalu ada saprolit, yang mana dia dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada earthly saprolit. Jadi saprolit ini yang mengalami pelapukan lanjutan dengan kandungan boulder kurang dari 10%. Dia kaya akan mineral Ni, Mg, hidrosilika. Lalu yang kedua itu ada rocky saprolit, mana dia ini mengalami pelapukan tingkat menengah dengan eh, kandungan bouldernya itu 10 sampai 50%. Nah, yang terakhir itu ada saprolit rock. Jadi saprolit ini yang mengalami pelapukan tingkat awal. Jadi biasanya terdapat urat-urat garnirit atau silika. Bouldernya ini lebih dari 50%. Nah, ini merupakan contoh nyata dari red limonite yang mana dapat kita lihat di gambar. Ada warna-warna kemerahan di sebelah sini. Dan ini tadi dikarenakan eh, tingginya kandungan besi oksida. Lalu di sini tuh ada yellow limonite, dapat kita lihat warnanya agak kuningan jika dibandingkan dengan red limonite ini sendiri. Selanjutnya ada earthly saprolit. Jadi di sini tuh dia
kandungan batuannya itu ada lebih kurang dari 10%. Terus di sini ada rocky saprolite, lalu ada saprolite rock yang mana di sini bisa kita lihat warnanya kehijauan. Dan di sini kita lihat ada putih-putih, ini merupakan silika yang mana pada waktu pembentukannya itu terdapat rekahan yang mana rekahan tersebut diisi oleh mineral silika. Terus di sini ada rocky saprolite. Di sini kandungan batuannya lebih besar daripada saprolitnya. Oke, lanjut kita ke faktor pembentukan nikel laterit. Nah, faktor pertama yang mempengaruhi pembentukan nikel laterit itu adalah batuan asal. Jadi, batuan asal nikel laterit ini adalah batuan ultrabasa. Yang mana batuan ultrabasa ini sendiri penting untuk menentukan endapan nikel laterit. Dikarenakan eh, dalam batuan ultrabasa ini dia mengandung elemen Ni yang berbanyak daripada jenis batuan yang lainnya. Lalu ada misalnya memiliki mineral yang mudah lapuk seperti olivin dan piroksin. Yang mana mineral ini adalah dengan kandungan Ni yang tinggi. Lalu ada komponen larut yang mendukung pengendapan nikel. Jadi di sini dia itu mudah larut dan dari larutan yang terjadi tadi uh, jadi endapan nikel. Misalnya faktor selanjutnya itu ada iklim, yang mana perubahan musim itu mempengaruhi pemisahan unsur dan akumulasi. Serta suhu ekstrim yang terjadi juga dapat mendukung pelapukan mekanis dan reaksi kimia. Karena pembentukan nikel ini sendiri itu tidak terlepas dari adanya uh, mekanisme kimia yang dapat membentuk nikel ini sendiri. Lalu ada reagen kimia dan vegetasi. Nah, reagen kimia ini seperti CO2 dalam air tanah, dia ini bisa membantu mempercepat adanya proses pelapukan ini. Lalu ada asam humus dari vegetasi, karena dia ini membantu dekomposisi batuan dan mempengaruhi nilai pH. Lalu vegetasi ini meningkatkan penetrasi air yang mana semakin banyak vegetasi di daerah tersebut berarti sumber air pun uh, otomatis juga banyak. Lalu ada akumulasi air hujan yang mana biasanya air hujan itu tertampung dalam beberapa lokasi atau wadah. Dia itu terfokuskan pada wilayah tersebut. Lalu juga ketebalan humus atau tanah yang ada di atasnya, yang mana berkontribusi pada endapan nikel yang lebih tebal, berkualitas tinggi, serta melindungi hasil pelapukan dari erosi mekanis. Lalu selanjutnya ada faktor struktur. Dan di daerah Kolama, struktur kekar atau join ini lebih dominan dibandingkan struktur patahan. Yang mana batuan beku ini memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Sehingga rekahan memudahkan penetrasi air dan meningkatkan proses pelapukan. Karena kita ketahui proses pelapukan secara kimiawi ini juga dia berperan penting dalam pembentukan kelatelit ini sendiri. Lalu ada topografi, mana topografi ini mempengaruhi sirkulasi air. Yang di daerah landai, dia pergerakan airnya tuh otomatis juga bergerak secara lambat.
yang mana memungkinkan penetrasi lebih dalam melalui rekahan. Jadi resapan air itu dia lebih lama dan banyak. Jadi akumulasi endapan umumnya itu terjadi pada daerah landai. Dengan seperti di daerah curam yang dia lebih banyak runoff-nya atau air itu lebih cepat mengalir. Yaitu intensitas pelapukannya itu lebih kecil daripada daerah yang lebih landai. Soalnya itu ada waktu yang mana waktu ini juga berperan sangat penting. Durasi dari waktu yang lama ini meningkatkan intensitas pelapukan karena akumulasi unsur nikel ini yang tinggi. Jadi semakin lama pelapukan itu terjadi, pembentukan unsur-unsur nikel ini sendiri juga akan semakin tinggi. Jadi linear. Soalnya kita beralih ke persebaran nikel di dunia. Yang mana kita lihat di gambar ini, di seluruh dunia persebaran nikel khususnya laterit itu ada di eh, wilayah Indonesia. Dan untuk persebaran nikel sulfida ini sendiri dia lebih kecil daripada nikel laterit. Oke, jika tadi itu di dunia, persebaran nikel di dunia, sekarang kita fokus ke persebaran nikel di Indonesia. Ini merupakan data yang saya ambil dari eh, Kementerian PSDM atau juga Badan Geologi. Yang mana dapat kita lihat di sini cadangan nikel paling besar di Indonesia ada di Pulau Sulawesi. Yang mana dia cadangan nikelnya itu bisa tembus sampai 2,6 miliar ton biji nikel di pulau tersebut. Lalu selanjutnya ada Maluku. Cadangan besi pada Maluku ini sendiri berkisar sampai 1,4 miliar ton biji nikel. Selanjutnya ada Papua yang mana dia memiliki cadangan biji nikel sebesar 0,0 miliar ton biji nikel. Oke, kita selanjutnya mengarah ke eksplorasi nikel. Yang mana eksplorasi nikel ini sendiri dia mempunyai tujuan untuk mengungkap, dalam artian lain di sini adalah menemukan, mengidentifikasi, dan mengukur keberadaan dari deposit sumber daya alami, yang mana di sini sumber dayanya adalah nikel, yang lebih ekonomis melalui beberapa tahapan untuk resiko bisnis. Nah, di sini ada bagan yang mana bagan ini merupakan eh, bagan dari eksplorasi, di mana pada saat eksplorasi kita akan menemukan dua istilah ini. Yang pertama ada mineral resource atau sumber daya mineral. Lalu ada ore reserve, cadangan biji. Jadi pada awal proses eksplorasi kita akan menerka-nerka di wilayah yang akan kita eksplorasi. Dari wilayah yang kita terka itu, kita mendapatkan petunjuk. Dari petunjuk yang kita peroleh, lalu kita ukur untuk mendapatkan
data yang valid. Nah, hubungannya dengan or reverse. Jadi misal sudah tertunjuk, jadi dia itu mempunyai perkiraan cadangan itu berapa. Lalu misal dia sudah terukur, dia itu terbukti eh, cadangan bijinya itu berapa. Nah, dalam eksplorasi itu di sini itu juga ada proses yang menunjang juga seperti processing, lalu infrastruktur, ekonomi, legalitasnya, lalu ada lingkungannya, sosialnya, dan juga faktor dari pemerintah itu sendiri, mulai dari perizinan, juga legalitas eksplorasi, juga eh, perusahaan yang menyewa kita. Oke, selanjutnya yaitu persiapan sebelum ke lapangan. Jadi, sebelum ke lapangan, kita ada beberapa yang harus dipersiapkan. Yang pertama ada tim. Tim di sini kita memerlukan adanya geologis. Geologis ini sendiri dia berfungsi atau berperan sebagai eh, penerjemah antara kondisi lingkungan dengan data yang ada. Lalu kita butuh asisten geologis, keamanan sekaligus humas. Ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan pada waktu eksplorasi. Lalu ada porter yang membantu membawakan sampel-sampel yang akan kita ambil nantinya. Yang kedua ada dokumen penting, mana di sini ada surat izin dari perusahaan, pemegang pemegang EUP eksplorasi, yang mana kita mempunyai izin resmi untuk melakukan eksplorasi. Misal ada pihak yang bertanya. Lalu yang kedua ada identitas diri. Ya, ini sangat penting untuk kita bawa. Yang ketiga ada alat-alat geologi. Alat geologi ini gunanya untuk pengambilan sampel seperti GPA, GPS, kompas geologi, palu geologi, loop, meteran roll, plastik sampel, buku catatan, dan juga kamera yang fungsinya untuk menangkap adanya bukti-bukti yang perlu kita pelajari di waktu selanjutnya setelah eksplorasi ambil sampel. Lalu sebelum ke lapangan juga kita perlu mengset peta. Mana peta yang perlu diperlukan adalah peta topografi, peta RBI, peta citra satelit, SRTM atau DEM, peta geologi regional, peta analisis kelerengan. Mana ini berbentuk hard file bukan soft file yang akan kita bawa ke lapangan. Lalu yang terakhir ada transportasi, akomodasi, konsumsi. Dan ini merupakan situasional atau eh, menyesuaikan dengan budget yang ada. Oke, tahapan eksplorasi. Yang pertama, pada waktu kita mendapat tawaran klien, otomatis klien memberikan koordinat titik lokasi yang akan kita gali infonya atau kita eksplorasi eh, pada akan kita eksplorasi pada kesempatan tersebut. Lalu sebelum itu kita harus studi literasi dulu untuk mengenal secara awal
gambaran lokasinya yang klien berikan. Lalu ada mapping, yang mana di sini peta geologis seperti geomorfologi, stratigrafi, lalu ada eh, sebaran wilayahnya seperti apa. Nah, dari situ nanti outputnya adalah peta sebaran laterit. Oke, dari apa membuat peta geologi ini, dari sini kita lakukan pengambilan sampel, lalu kita amati geomorfologi di wilayah tersebut. Nantinya kita membuat peta geomorfologi. Kita ambil sampelnya, kita foto untuk analisis lebih lanjut. Oh, yang selanjutnya ada membedakan sebaran batuan ultramafik, mana nikel sendiri adalah unsur yang prospek pada batuan ultramafik. Lalu yang selanjutnya ada pemetaan sebaran laterit. Nah, pemetaan sebaran laterit ini sendiri itu ada empat. Mana laterit ini dia berwarna merah kecoklatan, terdapat pisofit Fe, silika, dia juga dominan lempung. Sebaran boulder ultramafiknya ini kurang dari 10%. Dan biasanya penggambaran pada peta itu berwarna kuning. Nah, untuk regolit ini ya berwarna merah kecoklatan. Terdapat juga pisolit V silika. Sebaran bouldernya ini 10 sampai 50%. Dan biasanya digambarkan dengan warna hijau. Selanjutnya ada outcrop atau sub outcrop, mana di sini dia itu memiliki warna merah kecoklatan, mempunyai mineral silika. Sebaran boulder ultramafiknya ini sendiri dia lebih dari 50%, dan dia penggambarannya itu berwarna merah di peta. Lalu ada brown soil, dia berwarna coklat, abu-abu, hitam, dan dia itu tanah, jadi bukan asalnya dari batuan ultramafik, asalnya dari sedimen dan aluvial. Biasanya digambarkan di peta itu dengan warna abu-abu. Selanjutnya itu lokasi test pit. Jadi setelah kita melakukan pengambilan sampel, mana di sini ada contoh pengambilan sampelnya itu, misal kita bisa menyetelnya dengan grid 50 meter atau 100 meter. Jadi setiap misal kita ambil 100 meter, itu kita mengambil sampelnya itu setiap 100 meter. Di sini yang prospek akan eh, laterit tadi. Oke, selanjutnya ini adalah gambaran ketika melakukan test bit. Jadi yang pertama itu kita akan menggali lubang sumur yang ukurannya bisa 50 kali 50 atau 1 kali 1. Kalau menurut standar nasional itu 1 kali 1. Dari situ tadi kita gali dalam beberapa meter, lalu kita ukur dan kita ambil sampelnya. Misal di sini pada meter yang ke-6, di sini kita ambil semuanya.
Jadi 1 meter. Setiap 1 meter kita ambil. Setiap 1 meter kita ambil. Lalu kita foto jika terdapat kandungan eh, tersebut. Nah, ini merupakan data akhir dari test fit itu sendiri, yang mana dapat kita lihat di sini. Di sini merupakan profil dari kita menggali sumur tadi, yang mana di sini kedalamannya 0 sampai 0,6 meter. Di sini dia itu limonit. Lalu kandungan Ni-nya itu dia 1,1. Lalu digali lebih dalam lagi 0,6 sampai 1 meter. Dia kandungan Ni-nya turun jadi 0,8. Digali lagi di kedalaman 1,1 sampai 2 meter. Itu dia juga turun lagi berkisar 0,7 kandungan Ni-nya. Yang mana kandungan Ni sendiri yang bagus itu berada di atas 1,7 dan lebih bagus lagi jika ada di angka 2. Semisal kita apa? Kita gali lebih dalam lagi, semisal kita mendapatkan kandungan nikelnya itu dia lebih naik lagi, berarti kemungkinan wilayah tersebut itu prospek adanya kandungan nikel yang lebih tinggi. Dan kita juga harus berpatokan dengan data dari laboratorium, yang mana tadi kandungan Ni yang bagus itu di atas 1,7. Seperti itu. Oke, eh, tadi adalah pemaparan nikel laterit dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila salah kata mohon maafkan. Dan saya juga masih perlu koreksi untuk pengetahuan dalam nikel ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.